Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang. Ini adalah pertemuan kelas gender dan politik yang ke-10, minggu ke-10. Dan perlu saya informasikan bahwa ini adalah materi terakhir untuk semester ini. Setelah ini kita akan ke tugas kelompok yang sudah kita bagikan dan kita sepakati di awal semester. Nanti detailnya akan saya jelaskan di Google Classroom, namun nanti saya akan memberikan 1 minggu off atau 1 minggu belajar mandiri bagi teman-teman semua untuk menyiapkan tugas kelompoknya, yaitu infografis terkait gerakan-gerakan gender yang ada di negara-negara yang sudah teman-teman pilih di awal semester. Jadi kalau lupa, nanti akan saya susun dan saya berikan nama-nama negaranya, saya akan tampilkan lagi nama-nama negara yang sudah teman-teman pilih. Untuk kali ini, kita akan bicara mengenai politik gender politik gender dan Islam gitu ya, utamanya di Indonesia. Teman-teman seharusnya sudah membaca tulisan yang saya share di Google Classroom beberapa hari yang lalu. Saya akan share screen saya sebentar untuk PowerPoint-nya. Jadi tulisan ini dibuat oleh bukan orang Indonesia yang menulis ya, tapi dia menjelaskan mengenai bagaimana di Indonesia itu ada bagaimana politik di Indonesia dan pengaruh agama di Indonesia juga dan kaitannya dengan gender. Jadi sangat menarik untuk dibahas. Judul artikelnya sendiri Islam and Politics of Gender, seingat saya, tapi saya mencoba menyesuaikan dengan Indonesia Gender and Islam supaya lebih menjelaskan, meng-highlight poin-poin yang penting ada di dalam tulisan tersebut. Baiklah, ketika kita bicara soal perempuan di Indonesia, dan Indonesia merupakan negara yang cukup unik karena Indonesia itu salah satu negara yang pertama, kita adalah negara dengan penduduk yang menganut agama, penduduk populasi Muslim terbesar di dunia. Tapi kita bukan negara Islam, kita negara yang katanya demokratis, kita negara yang katanya toleran dengan berbagai agama gitu ya. Sehingga Islam memiliki warna yang unik di Indonesia. Kita di satu sisi kita sangat patuh terhadap ritual-ritual agama, misalnya sholat berjamaah, kita Ramadan kita beramai-ramai beribadah, beramai-ramai berpuasa, merayakan dengan sangat festif gitu ya, walaupun tahun ini agak berbeda karena COVID gitu ya. Dan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk salah satunya adalah politik. Namun ini bukan sesuatu yang cara kita berislam dan cara kita melibatkan Islam dalam kita berpolitik saat ini, kemudian kaitannya dengan gender dan bagaimana kemudian perempuan ditempatkan di tengah-tengah politik dan Islam ini sendiri, itu tidak selalu seperti ini dari awal gitu. Dulu memang ketika Indonesia baru merdeka, ada ulama-ulama cukup besar perannya dalam bagaimana mendefinisikan negara ini begitu. Namun ada orde baru yang kemudian cukup menekan suara-suara ini, bahkan dulu oleh orde baru, oleh pemerintahan orde baru, perempuan yang berhijab itu saja sangat dibatasi dan dilarang gitu. Jadi biasanya dulu saya ingat saya SD waktu masih orde baru gitu. Orde baru runtuh ketika saya kelas 4 SD gitu. Jadi dulu di sekolah ya yang berhijab itu hanya guru agama Islam gitu. Hanya guru agama saja gitu. Jadi sangat menarik melihat itu kemudian berubah sekarang gitu ya. Nah, karena ada reformasi membuat kita semua bebas mengekspresikan apa saja yang kita rasakan, bebas berbicara dengan ide-ide apa yang kita miliki, meskipun dengan banyak catatan ya, ada yang kemudian dinilai jadi, ada kekhawatiran dinilai menjadi komunis misalnya, atau kekhawatiran dinilai terlalu menjadi westernized, atau terlalu liberal begitu. Namun salah satunya membebaskan ide-ide Islam kemudian uh, lebih apa ya, lebih dengan fleksibel untuk digunakan dalam berpolitik begitu. Gender sendiri, analisis gender di Indonesia sendiri itu munculnya di aktivis pada tahun 1980-an. Meskipun kalau kita bicara gerakan perempuan atau tokoh-tokoh perempuan yang penting dalam uh,
memiliki peran memajukan perempuan di Indonesia tentunya sudah jauh dari sebelum itu ya. Kita punya Kartini misalnya, kita punya pahlawan-pahlawan yang ikut berperang pada saat perang kemerdekaan, misalnya di Aceh ada Cut Nyadin gitu. Namun dalam analisisnya itu baru muncul pada tahun 1980-an. Dan menjadi faktor dalam pemikiran Islam itu baru pada tahun 90-an. Liz Marcus menulis tulisan yang judulnya Wanita Islam dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual, dan dia berargumen bahwa apabila dan nilai-nilai Islam itu perlu direkonstruksi. Jadi bukan Islamnya yang salah gitu ya, namun selama ini ada penafsiran agama Islam yang memiliki yang diwarnai oleh tradisi-tradisi patriarki begitu ya, yang sebetulnya bertolak belakang dengan semangat Islam yang sebetulnya sangat egaliter begitu. Jadi Liz Marcus bilang kalau kita Islam itu sendiri, dan saya sering menyampaikan ini baik di kelas maupun secara online itu, bahwa Islam yang sesungguhnya sebetulnya banyak nilai-nilai yang sangat pro dengan kesetaraan dan keadilan gender gitu. Sehingga Liz Marcus bilang seperti itu. Kita harus merekonstruksi value atau nilai-nilai dalam Islam, dan tradisi-tradisi patriarki harus dihapuskan, karena sebetulnya nilai-nilai Islam yang kita anut sekarang pada saat itu ketika tulisan itu dia buat itu berkontradiksi dengan apa yang seharusnya kita pahami sebagai Islam gitu ya, sebagai berislam atau sebagai Muslim gitu. Tekstualisme Islam sendiri di Indonesia itu dibangun dari tradisi-tradisi tertulis gitu ya. Banyak pondok pesantren misalnya menggunakan kitab kuning gitu ya. Ini mempengaruhi gerakan-gerakan teologikal dan gerakan-gerakan nasionalis yang baru saja dibangun gitu. Dan karena Indonesia paling banyak umat muslimnya, kemudian kan kita tentunya memandang Islam sebagai pedoman bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari gitu ya. Sehingga Islam pun dirangkul sebagai sumber yang memiliki nilai-nilai yang mengajarkan bagaimana sebuah masyarakat itu seharusnya dibangun dengan keadaan yang setara dan adil gitu. Jadi equitable and just gitu. Makanya tadi saya sempat bilang kalau feminisme adalah tujuannya sesungguhnya untuk mencapai keadilan buat semuanya dan melawan sikap-sikap yang menindas salah satu bagian dari masyarakat, dalam hal ini adalah perempuan, maka itu sebetulnya sejalan dengan Islam, karena Islam juga tidak mengizinkan dan tidak mengajarkan bahwa kita boleh menindas kaum apapun gitu. Apalagi perempuan itu, makanya orang sering bilang kan, yang ini yang cukup ironis menurut saya, banyak yang bilang ngapain sih kita butuh feminisme, kita butuhnya Islam karena Islam itu sudah memuliakan perempuan, kita tidak perlu setara. Padahal pertama, bagaimana kita bisa jadi mulia kalau kita tidak setara? Kedua, dalam Islam sendiri pun manusia itu tidak dilihat dari gendernya, tapi dilihat dari bagaimana amalannya, bagaimana dia berakhlak, bagaimana dia beribadah, tanpa melihat apakah dia perempuan atau laki-laki. Tapi coba Anda lihat kalau ceramah-ceramah yang sifatnya yang sangat Islam konservatif itu, biasanya yang dikomentarin entah itu skincare perempuan, kemudian bahwa perempuan itu harus menjaga kehormatan suami, bahwa perempuan itu harus diam, tidak boleh tampak, tidak boleh tampil di panggung gitu. Padahal istri-istri Rasulullah sendiri, Siti Khadijah, Aisyah adalah tokoh-tokoh yang sangat sangat feminis sekali begitu. Aisyah adalah salah satu yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Khadijah adalah manusia pertama, bukan baik perempuan atau laki-laki, tapi ia adalah manusia pertama yang mengimani Islam dan percaya bahwa Rasulullah adalah menerima wahyu dari Allah untuk menyebarkan Islam gitu ya.
Dan Khadijah mungkin terutama cukup menjadi idola saya gitu, karena dia usianya di atas, terpaut dengan Rasulullah, di atas Rasulullah. Sebelum ketemu dengan Rasulullah, dia adalah wanita atau perempuan yang sangat independen gitu. Bahkan dia yang punya peran yang sangat besar sehingga Islam itu bisa menjadi sebesar ini, karena dia yang memberikan dukungan baik itu moral maupun material kepada Rasulullah untuk menyebarkan Islam, untuk berdakwah mengenai Islam gitu. Jadi dia adalah sosok perempuan yang independen, sangat jauh berbeda dengan apa yang saat ini misalnya diiklankan oleh akun-akun seperti, mohon maaf saya menyebut merek, Indonesia Tanpa Feminis misalnya, atau Indonesia Tanpa Pacaran misalnya, di mana perempuan diletakkan sebagai kayak perempuan itu sendiri sebagai aurat, sebagai PR-nya laki-laki yang harus diselamatkan dari api neraka. Kelihatan rambutnya sedikit itu berarti ayahnya akan masuk neraka misalnya gitu. Jadi apa ya, seolah-olah jadi perempuan dalam Islam itu sangat susah gitu. Padahal berislam baik bagi perempuan dan laki-laki itu harusnya tidak susah gitu. Nah, kemudian apa namanya, pengadilan Islam misalnya, pengadilan agama gitu ya, juga bersandar pada tradisi-tradisi tekstual dan hukum-hukum adat begitu, yang ini kemudian diwarnai dengan tradisi dan budaya-budaya lokal gitu. Pada saat awal-awal Indonesia merdeka juga, bahkan ketika Islam mulai dipolitisasi atau mulai dirangkul sebagai bagian dari politik di Indonesia, ada perdebatan mengenai partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan juga politik gitu. Yang dari sisi saya yang mungkin terlalu, entahlah, mungkin terlalu moderat atau terlalu liberal, saya tidak mengakui diri saya sebagai liberal, tapi agak lucu kalau kemudian kita berdebat apakah perempuan itu harus masuk ranah publik atau tidak, padahal negara ini setengah populasinya adalah perempuan gitu. Artinya ketika kebijakan itu diambil atau kita misalnya membutuhkan negara yang dibangun sama-sama secara ekonomi, sosial maupun politik, tentunya membutuhkan keterlibatan semua populasinya kan, termasuk setengahnya yang adalah perempuan gitu. Tapi seringkali debat tentang apakah perempuan itu boleh ikut atau tidak itu ada di tangan laki-laki gitu. Seolah-olah perempuan tidak punya suara gitu. Tapi tinggal di Indonesia itu saya cukup bersyukur juga, karena banyak negara lain yang juga punya warna Islam yang cukup kental dalam kesehariannya, seperti negara-negara di Timur Tengah, tidak bisa sebebas kita membicarakan ide-ide tentang kesetaraan gender dan keadilan gender misalnya gitu. Jadi ya ada pro dan kontra, ada yang baik dan ada yang buruk tentunya, tinggal bagaimana kita memahami dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Maaf, saya lanjutkan ya. Ketika reformasi juga di satu sisi kita menjadi negara yang memberikan kebebasan dalam berekspresi, dalam memberikan opini, meskipun sekarang kebebasan berekspresi dan kebebasan memberikan opini dan kebebasan untuk beridentitas itu juga sedang menjadi krisis gitu ya, dalam keadaan seperti sekarang ini. Itu tentunya diskusi di hari lain gitu, tapi teman-teman tentu paham apa yang saya maksud gitu ya. Namun pada saat reformasi itu kembali, reformasi baru muncul, orang-orang kan merasa bebas untuk mengekspresikan kita itu siapa gitu, termasuk bahwa apakah kita adalah Muslim yang konservatif atau apakah kita adalah orang yang berkiblat pada Western dan pada ide-ide yang liberal, walaupun tentunya policy atau politik atau kebijakan itu tidak sedikotomi itu, tidak sehitam putih itu. Ada banyak, itu ada spektrum di mana ada banyak hal-hal di tengah-tengahnya gitu. Jadi kita bisa jadi moderat misalnya gitu ya, tidak terlalu ekstrim atau tidak terlalu konservatif, tapi juga tidak terlalu liberal gitu. Nah, adanya reformasi ini menjadi salah satu jalan juga untuk banyak daerah untuk mengekspresikan bahwa kan kita udah bebas nih, ada otonomi daerah nih. Berarti kita boleh dong menjalankan apa yang paling baik untuk daerah kita. Salah satunya ada desentralisasi kan. Reformasi juga ditandai dengan bebasnya dengan referendum Timor Leste atau East Timor, yang itu kemudian berujung pada merdekanya Timur dari Indonesia, lepas gitu ya, Timur menjadi negara merdeka gitu.
Ini kemudian mendorong daerah lain seperti Aceh salah satunya yang sudah sejak lama ada gerakan-gerakan pro kemerdekaan menuntut hal yang sama begitu. Akhirnya kan sempat konflik pasca reformasi dulu ketika pada masa Soeharto sempat diredam dengan cara kekerasan yaitu DOM atau daerah operasi militer gitu. Namun Soeharto lengser, lalu Orde Baru lengser gitu ya. Ada ide-ide untuk merdeka ini kemudian dimunculkan kembali yang sayangnya sempat berujung pada konflik yang memiliki kekerasan selama beberapa tahun sampai akhirnya muncul sampai akhirnya tsunami 2004 yang itu lalu mendorong MOU perdamaian antara GAM atau Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia gitu ya. Nah, ini awalnya dari desentralisasi ini tadi. Jadi orang merasa bebas berbicara gitu kan. Nah, Aceh salah satunya adalah dia merasa ingin merdeka karena dia ingin menerapkan hukum syariah gitu negaranya. Dari 2005, MOU 2005 di Helsinki, di mana Aceh akhirnya diberikan semacam keistimewaan yang sangat besar, yang menjadi ujung dari desentralisasi tadi. Ia kemudian menjalankan UUPA atau Undang-Undang Pemerintahan Aceh kalau nggak salah, yang memberikan kebebasan pada pemerintah Aceh, bahkan Aceh punya partai sendiri gitu ya dalam pemilunya di level daerah. Kayaknya di DPR belum ada yang dari partai Aceh gitu ya. Tapi di daerah gitu ya, dan akhirnya Aceh pun menjalankan hukum syariah gitu. Menjalankan hukum syariah. Namun sayangnya tadi hukum syariah itu kan berarti berlandaskan pada Islam. Terus tadi sudah kita bahas di awal bahwa Islam sebetulnya sangat egaliter, di mana semua kalau kita menjalankan Islam dengan sesungguhnya, dengan ajaran yang benar-benar ada, yang benar-benar kita interpretasikan secara adil, dan tidak ada warna tradisi patriarki di dalamnya, sebetulnya harusnya semuanya senang dong, harusnya semuanya bahagia gitu. Namun sayangnya justru penerapan hukum syariah malah menunjukkan ada indikasi laporan-laporan yang malah mendiskriminasi perempuan dengan alasan mewujudkan hukum syariah gitu. Nah, dan Islam juga digunakan untuk mengambil kendali terhadap perempuan karena ada tafsir atau pemahaman bahwa perempuan itu bahwa laki-laki adalah imam gitu kan, sehingga perempuan itu harus nurut sama laki-laki gitu. Akhirnya salah satu yang diatur adalah cara berpakaian, misalnya tidak boleh naik motor gitu ya, hukum syariah gitu. Ketika hukum syariah pertama diterapkan juga bukan yang ngomongin ekonomi dulu gitu. Misalnya bank-bank yang konvensional harusnya jadi fokusnya bukan ke hal seperti itu, meskipun sekarang bank-bank konvensional di Aceh juga sepertinya mulai ditertibkan gitu ya. Tapi itu bukan menjadi yang pertama. Yang pertama adalah perempuan harus berhijab, kalau nggak berhijab dirazia gitu-gitu. Padahal dalam Islam sendiri ajaran untuk ini saya tidak ingin berdebat soal ini gitu, tapi ajaran untuk berhijab sendiri disebarkan tidak dengan paksaan gitu, tidak dengan paksaan gitu ya. Tapi dengan kesadaran bahwa kita adalah seorang muslim yang taat gitu, dan bahwa hijab itu tidak dilihat sebagai bentuk opresi atau bentuk penindasan, namun dilihat sebagai bentuk yang justru meliberasi dan memberikan kebebasan kepada kita, bahwa kita punya kontrol siapa yang boleh melihat aurat kita, siapa yang boleh menyentuh kita gitu, kita sebagai perempuan dalam hal ini ya. Namun dalam penerapannya, dan itu tidak hanya di daerah-daerah yang memiliki otonomi di Indonesia seperti yang saya sampaikan tadi, tapi juga di berbagai negara yang yang mengaku Islam gitu ya. Saya bilang mengaku Islam itu karena Islam yang sesungguhnya harusnya tidak menindas gitu ya. Ini malah jadi bentuk opresi gitu. Ini ingat waktu jadi hijab instead of digunakan sebagai bentuk
tadi penghormatan bahwa hey kalian, ya kamu bebas memakai baju apa saja karena perempuan tubuhmu adalah milikmu, milik Allah tentunya gitu ya. Tapi laki-laki tidak punya hak untuk mengaturmu karena kamu punya akal sendiri untuk menentukan kamu itu harus seperti apa. Begitu. Tapi hijab di berbagai negara, misalnya waktu Afghanistan di bawah Taliban pada awal tahun 2000-an itu memaksa semua perempuan memakai burka misalnya. Jadi kita di Indonesia patut bersyukur karena hijab di Indonesia itu sangat bervariasi gitu. Dan ini adalah sebuah keberagaman yang perlu kita pelihara menurut saya. Nah, di Sumatera Barat misalnya salah satunya juga di tulisan itu dibahas hukum Islam atau Islam digunakan untuk mengatur perempuan dan bahkan membatasi hak-haknya untuk karena sebetulnya kalau kita bicara tradisi Sumatera Barat kan orang Minang gitu ya, mungkin teman-teman ada yang lebih paham gitu yang datang dari Sumatera Barat, mereka sebetulnya matriarkal gitu. Jadi harta dan kepemilikan benda begitu adalah perempuan punya hak yang besar. Namun justru masuknya penerjemahan Islam kemudian diartikan malah mengambil nilai-nilai itu dari perempuan. Padahal coba kita lihat tadi Siti Khadijah saja adalah seorang perempuan yang independen, yang kemudian dengan dia memiliki resource yang bisa membuat dia jadi berkontribusi lebih besar terhadap sekitarnya dan berjasa dalam mendukung dakwah Rasulullah dalam menyebarkan Islam gitu ya. Tapi kalau perempuan kemudian dibatasi haknya, dibatasi langkahnya gitu, padahal dia punya potensi yang sangat besar, maka justru itu tidak bisa, itu tadi bertolak belakang, kata Liz Marcus tadi, itu bertolak belakang dengan apa yang nilai-nilai Islam yang sesungguhnya, dan nilai perempuan jadi dikerdilkan sebatas cuman sebagai aurat dan lain-lain gitu ya, sebagai sumber fitnah, sebagai sumber api neraka gitu. Padahal di Indonesia sendiri sebelum kita menjadi sangat paham terhadap Islam seperti sekarang ini, selama berpuluh-puluh tahun keterlibatan perempuan itu dalam aktivitas ekonomi di Indonesia sangat besar gitu. Perempuan ada yang jadi nelayan, ada yang bertani begitu. Dulu sebelum fenomena urbanisasi besar seperti sekarang ini, perempuan juga adalah pemilik sawah-sawah di desa gitu. Meskipun pandangan patriarki membuat perempuan jadi terbatas pendidikannya tidak seperti laki-laki begitu. Tapi kemudian dengan adanya industrialisasi, tanah-tanah di sawah jadi dijual, kemudian perempuan jadi tidak punya sumber penghasilan ekonomi begitu. Dan artinya kita tidak bisa menjalankan Islam seperti yang dijalankan di negara-negara Timur Tengah, di mana misalnya di Arab Saudi perempuan itu ya tinggal di rumah. Kenapa ya? Karena suaminya mampu providing untuk dia misalnya gitu. Itu kan sebetulnya lebih ke budaya Arab daripada budaya Islam kan gitu. Mereka memuliakan perempuan seperti itu gitu. Kalau di Indonesia memuliakan perempuan adalah ya membebaskan dia untuk bukan hanya membebaskan tapi mendukung dan melindungi dan memastikan ada kondisi yang aman dan nyaman bagi perempuan untuk mencapai potensinya yang tertinggi gitu. Ya jadi lucu kalau kemudian kita sekarang melihat akun-akun yang sangat tradisionalis itu mengatakan bahwa perempuan itu tempatnya di rumah, padahal sejak dulu di Indonesia perempuan itu tidak di rumah selalu gitu. Perempuan ya ikut perang tadi seperti yang saya sampaikan, ikut perang kemerdekaan. Perempuan ya yang memperjuangkan pendidikan perempuan seperti Kartini misalnya tadi gitu. Di mana itu sudah jadi tradisi Indonesia jauh sebelum kita mengenal Pancasila, jauh sebelum kita mengenal demokrasi, jauh sebelum kita mengenal politik yang memiliki warna Islam gitu. Jadi itu warna di Indonesia yang harusnya tidak yang harusnya kita pelihara dan dimanfaatkan untuk memajukan negara kita gitu. Satu poin yang juga sangat menarik dalam tulisan tersebut adalah mengenai poligami. Jadi kalau Anda sering makan ayam penyet Surabaya terus atau ayam bakar Wong Solo gitu, pemiliknya adalah orang yang saya lupa namanya siapa.
saya nggak tulis lagi namanya di sini. Di dalam artikel itu ada tulisannya. Beliau itu kalau nggak salah punya istri 8, gitu ya. Punya istri 8, dan dia adalah penganut paham yang meyakini bahwa kalau poligami itu dilegalisasi secara hukum, itu akan menguntungkan perempuan. Nah, ini adalah kacamata yang melihat perempuan sebagai objek dan sebagai korban yang seolah-olah tidak bisa apa-apa. Gitu. Seolah-olah dia tidak bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Kalau misalnya dia harus gitu, seolah-olah dia itu harus diselamatkan. Gitu. Victim, jadi ini kacamata melihat perempuan sebagai victim, sehingga ya daripada jadi simpanan gitu kan, mending menikah saja dengan orang yang mampu begitu. Padahal yang kita anggap mampu, saya tidak ingin berdebat mengenai apakah poligami itu boleh atau tidak gitu ya, dalam konteks Islam gitu, tapi ini lebih kepada secara hukum apakah kita perlu kemudian mempromosikan poligami ini gitu. Karena pada praktiknya justru di Indonesia poligami itu adalah budaya yang sangat patriarkis, karena kebanyakan orang yang poligami itu jarang yang kemudian istri kedua dan istri ketiganya adalah janda-janda yang sudah sepuh gitu, yang sudah tidak bisa memberikan apa namanya, yang secara ekonomi tidak mampu gitu ya, tapi biasanya yang lebih cantik, lebih muda dari istri pertamanya gitu. Yang ini akhirnya malah menjadi simbol kekayaan dan power dari laki-laki begitu. Bahkan kita kenal ada tradisi kawin kontrak gitu yang sering terjadi di daerah-daerah di Jawa Barat gitu ya. Anda yang nggak tahu bisa Google sendiri infonya itu. Sehingga jadi kayak Islam itu jadi cuma dijadiin alat buat apa ya? Buat uh, apa namanya istilahnya? Dijadikan alat untuk membenarkan nafsu kita gitu. Nafsu kita. Padahal kalau kita bicara poligami, apa iya kita semua sudah sesempurna Rasulullah, yang Rasulullah sendiri menggunakan poligami untuk berdakwah gitu, untuk menyatukan suku-suku yang saling berperang gitu, untuk melindungi anak-anak yatim yang bapaknya meninggal pada saat perang, dan untuk menarik perhatian kelompok-kelompok etnis ya, agar mereka tertarik dengan Islam gitu. Dan dari istri-istri Rasulullah sendiri hanya 2 yang masih berawan gitu, yang lain-lain sebagian besarnya sudah janda dan sudah menopause gitu. Nah, coba kita lihat di Indonesia sendiri yang poligami dengan kondisi seperti Rasulullah itu ada berapa gitu. Jadi artinya berpoligami dengan apa yang dilakukan, dengan alasan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, to some extent mungkin menjadi jalan keluar gitu ya. Tapi pada masa sekarang di mana perempuan tidak lagi helpless, di mana perempuan sudah bisa sekolah, dan apa iya seorang perempuan yang punya akal yang sama levelnya dengan laki-laki itu kemudian nggak punya jalan lain selain ya udah deh aku nikah lagi aja supaya aku bisa makan, itu kan merupakan jalan keluar yang sangat sempit begitu ya, saya lihat seperti itu gitu. Tapi ini lebih seru kalau diperdebatkan secara khusus gitu, tapi tulisan itu membahas ini jadi cukup menarik untuk kita diskusikan juga. Lalu kalau kita Islam, bisakah kita jadi feminis? Banyak orang-orang yang sangat religius saya lihat, bahkan di WI sendiri yang mendengar kata feminis itu seperti itu jadi kayak the dirty F word gitu. Jadi entah kenapa feminisme selalu dibenturkan seolah-olah itu berlawanan dengan Islam. Padahal saya sudah pernah bilang, terutama third wave feminism, we have our own battle. Artinya kita memperjuangkan, kita tidak fokus pada bahwa feminisme itu soal membakar bra, soal tidak butuh laki-laki gitu, soal pro LGBT misalnya gitu, tapi fokus kepada bahwa masih ada kelompok yang ditindas dan bahwa kita ingin melihat penindasan itu hilang gitu ya, di mana dan kita ingin melihat dunia yang
adil kepada siapapun terlepas dari apapun gendernya gitu. Nah, dalam hal ini adil itu hanya bisa dicapai kalau kita lebih pro kepada perempuan. Kenapa? Karena laki-laki memiliki start yang jauh di atas perempuan gitu. Nah, dan Islam juga harus, dan Islam sebenarnya ini satu nafas dengan Islam gitu ya. Dan saat ini Islam di dunia itu banyak yang mulai memanfaatkan Islam untuk men-challenge atau untuk memperdebatkan ide-ide yang sudah ada yang sebelumnya dianggap tidak pro dengan kepentingan-kepentingan perempuan itu tadi, karena diterjemahkan dengan di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat yang patriarkis. Karena Islam turun di Arab kan gitu, Islam turun di Timur Tengah kan, di mana budaya masyarakatnya sangat patriarkis gitu, sehingga kita kadang-kadang bias melihat ini sebetulnya budaya Islam, ini sebenarnya ajaran Islam atau budaya Arab gitu. Makanya sebetulnya pakai hijab pun kita kan berbeda dengan Timur Tengah kan. Uh, Kemudian feminisme, Islamic feminism juga berargumen bahwa praktek-praktek yang sifatnya diskriminatif yang muncul dari interpretasi Quran yang bias gender dan interpretasi hadis yang bias gender tadi, kayak kata Liz Marcus tadi, itu kontradiktif atau kontradiksi dengan semangat Islam yang sebetulnya sangat egaliter dan sangat adil, dan mempromosikan kesejahteraan bagi semuanya. Wong kita kalau nanti udah di akhirat juga tidak ditentukan berdasarkan perempuan dan laki-lakinya, tapi berdasarkan amalan kita. Di Indonesia sendiri, perempuan juga sudah memiliki peran di organisasi-organisasi sosial dan partai-partai politik gitu. Jadi bukan Islam yang sebenarnya bukan ajaran Islam yang sesungguhnya yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki, tapi elemen-elemen lain di dalam masyarakat kita dan budaya di dalam masyarakat kita yang menempatkan perempuan jadi seperti kelas kedua gitu. Ini terjadi di berbagai negara juga. Islam sebetulnya justru menjamin kesetaraan dan keadilan gitu. Akhirnya mulai muncul juga di Indonesia organisasi-organisasi yang itu lebih fokus kepada isu-isu perempuan yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok Islam yang besar, seperti di NU ada Muslimat dan Fatayat, di Muhammadiyah ada Aisyah gitu. Banyak organisasi-organisasi sosial Islam yang dulunya sebelum reformasi itu baru cuma jadi organisasi sosial, ketika reformasi menjadi politik dan bahkan yang menjadi partai gitu. Namun mereka masih belum memiliki banyak perempuan di dalam posisi-posisi yang penting gitu. Jadi perempuan biasanya cuman untuk ngurusin urusan perempuan doang gitu. Jadi kalau di Muhammadiyah ya perempuan kalau ingin memiliki jabatan tertinggi ya di Aisyah posisinya. Di NU perempuan kalau ingin punya jabatan tertinggi, pengen jadi ketua apa ya di Muslimat atau di Fatayat posisinya begitu. Tapi tidak di organisasi NU-nya sendiri atau di Muhammadiyahnya sendiri. Saat reformasi, bentuk-bentuk patriarkal dari simbol-simbol gender dan kekuatan-kekuatan gender dari Orde Baru itu diperdebatkan, di-challenge gitu ya. Dan di saat yang sama, simbol-simbol gender dan kekuasaan gender yang berbasis Islam itu mulai muncul. Yang ini justru di saat yang sama mulai mendorong hak-hak perempuan di level domestik, di masyarakat, dan bahkan sampai negara. Namun sebetulnya perempuan Islam tadi atau feminis Islam juga dapat menggunakan Islam sebagai platform yang sangat kuat gitu ya, kekuatan yang besar untuk dapat mengcounter perdebatan simbol soal apa namanya yang membatasi perempuan ini tadi gitu, diskusi-diskusi yang levelnya pada simbol, kemudian yang membatasi hak-hak perempuan gitu. Sehingga justru Islam bisa digunakan instead of membatasi perempuan seperti penerjemahan hukum syariah tadi di beberapa daerah,
yang malah digunakan untuk membatasi perempuan, justru Islam itu harusnya menjadi kekuatan untuk mendorong perempuan agar bisa memiliki posisi yang setara dan sama dengan laki-laki dan mendapatkan keadilan yang sama dengan laki-laki. Di jadi idealnya masyarakat itu semakin Islami, masyarakat itu harusnya semakin adil secara gender. Gitu, idealnya gitu. Jadi bukan uh, kalau dia semakin Islami, dia semakin religius, dia semakin menjalankan nilai-nilai Islam, justru perempuannya semakin tidak kelihatan, itu berarti tidak Islam. Gitu. Karena Islam tidak seperti itu. Maka Muslim ideals itu adalah ketika kalau kita semakin paham agama, kita semakin menjalankan nilai-nilai Islam, maka seharusnya kita semakin adil gender. Gitu. Maka kita seharusnya semakin sensitif dengan bahwa ada ketidakadilan terhadap perempuan, ada penindasan terhadap perempuan, misalnya gitu. Karena banyak nilai-nilai dalam Islam yang itu sangat pro gender, tadi sangat egaliter dan sangat sejalan dengan nilai-nilai kesetaraan gender. Nah, itu saja dari saya. Seperti biasa, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bisa didiskusikan di kolom komentar di Google Classroom. Kemudian silakan teman-teman menunggu. Oh ya, saya juga masih proses mengoreksi gender lock dan UTS teman-teman. Mudah-mudahan minggu depan semua sudah selesai dan saya sudah bisa share siapa lock of the week-nya untuk gender lock ketiga. Lalu minggu depan kita tidak ada materi, tapi saya akan memberikan waktu untuk teman-teman menyelesaikan itu jadi minggu untuk pekan untuk belajar mandiri bagi teman-teman menyiapkan infografis masing-masing dari kelompok yang sudah dibuat. Nanti presentasinya seperti apa akan saya jelaskan juga di Google Classroom. Jadi diskusinya akan kita bahas dan detailkan di Google Classroom ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jangan ragu kalau ada pertanyaan. Kalau ada tambahan, saya yakin teman-teman yang di pondok gitu ya, yang dulunya pernah di pondok atau saat ini masih di pondok punya pemahaman yang jauh lebih dalam daripada saya terkait perempuan dalam Islam misalnya, atau bagaimana Islam memandang perempuan. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.